menceritakan sejarah ulama besar Nusantara, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, guru para ulama Nusantara. Salah satu muridnya yang terkenal dan alim serta warok adalah Syekh Khotib Asy-Syambasi, pendiri Thariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari lahir di Lokgabang 17 Maret 1710 Masehi, meninggal di dalam pagar 3 Oktober 1812 Masehi pada umur 102 tahun. Adalah ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada tahun 1122 sampai 1227 Hijriah. Beliau disebut juga Haji Besar dan mendapat julukan Anumerta Dato Kalampayan. Beliau adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari antara lain sebagai Mufti Kerajaan Indragiri. Beliau adalah keturunan Bani Alawi melalui jalur Sultan Abdul Rashid Mindanao atau Kesultanan Mindanao yang didirikan Syarif Muhammad Kebungsuan. Jalur nasabnya adalah sebagai berikut: Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdul Rashid Nandau bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad As-Salabiyah bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdul Al-Idrus Al-Akbar, Datuk seluruh keluarga Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman Asgar bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad-Darka bin Alwi Al-Ghoyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Qasam bin Alwi bin Muhammad Maula Sam'ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Majid Ilallah bin Imam Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakir bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali Amirul Mukminin karramallahu wajhah wa Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad melewatkan masa kecil di desa kelahirannya, Lokgabang Martapura. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun, pada diri Muhammad Arsyad sudah terlihat kecerdasannya melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaiannya adalah seni melukis dan seni tulis, sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lokgabang, Sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arsyad yang masih berumur 7 tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua.
Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad karena Sultan mengharapkan Muhammad Arsyad telah menjadi pemimpin yang alim. Ia mendapat pendidikan penuh di istana sehingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian ia dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Maka disampaikannya lah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya istrinya mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka setelah mendapat restu dari Sultan, berangkatlah Muhammad Arsyad ke tanah suci mewujudkan cita-citanya. Derayan air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya. Di tanah suci, Muhammad Arsyad mengaji kepada masyayikh terkemuka pada masa itu. Di antara gurunya adalah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samman Al-Hasani Al-Madani. Syekh yang disebut terakhir adalah guru Muhammad Arsyad di bidang tasawuf, di mana di bawah bimbingannya lah Muhammad Arsyad melakukan suluk dan khalwat sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Selain itu, guru-guru Muhammad Arsyad yang lain seperti Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Damanhuri, Syekh Muhammad Murtadha bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, Syekh Siddiq bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdar, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis As-Sandi, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Abdullah Mirghad, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zaid bin Faqih Jalaluddin Aceh. Selama menuntut ilmu di sana, Syekh Muhammad Arsyad menjalin persahabatan dengan sesama penuntut ilmu dari Nusantara seperti Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, Syekh Abdul Rahman Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis, sehingga mereka dikenal sebagai 4 serangkai dari tanah Jawi. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, timbullah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika itu niat disampaikan kepada guru mereka. Syekh menyarankan agar 4 muridnya ini untuk pulang ke Jawi atau Indonesia untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Sebelum pulang, keempat sahabat sepakat untuk berhaji kembali di tanah suci Mekah. Pada saat itu, tanpa disangka-sangka, Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandungnya, yaitu Zainal Abidin bin Abdullah yang sedang menunaikan ibadah haji. Sang adik membawa kabar berita bahwa anak beliau yaitu Fatimah sudah beranjak dewasa dan sang anak menitipkan cincin kepada beliau. Melihat hal demikian, 3 sahabat Syekh Muhammad Arsyad masing-masing mengajukan lamaran untuk memperistri anak beliau. Setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad memutuskan untuk mengundi lamaran yang akan diterima. Hasil pengundian ternyata lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis yang diterima. Untuk itu, diadakanlah ijab kabul pernikahan antara Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah binti Syekh Muhammad Arsyad
yang dinikahkan langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad sambil disaksikan dua sahabat lainnya. Maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman memasuki wilayah Nusantara. Mula-mula mereka singgah di Sumatera, yaitu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri. Selama di Betawi, Syekh Ahmad Arsyad diminta menetap sebentar untuk mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Betawi. Salah satu peristiwa penting selama di Betawi adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan 5 menuliskan di atas batu dalam aksara Arab Melayu tulisan Jar yang bertuliskan bahwa kiblat masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 Hijriah. Setelah dirasa cukup, maka Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Wahab Bukis berlayar menuju kampung halaman ke Martapura Banjar. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriah bertepatan 1772 Masehi, sampailah Muhammad Arsyad di kampung halamannya Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Akan tetapi Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya, telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan dia dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun mengeluh-elukan sebagai seorang ulama matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Aktivitas beliau sepulang dari tanah suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat, ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan Sultan pun termasuk salah seorang muridnya, sehingga jadilah dia raja yang alim lagi wow. Selama hidupnya ia memiliki 29 anak dari 7 istrinya. Sultan Tahmidullah II yang pada ketika itu memerintahkan Kesultanan Banjar sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan inilah yang meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad agar menulis sebuah kitab hukum ibadat atau hukum fikih yang kelak kemudian dikenal dengan nama Kitab Sabilal Muhtadin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sekembalinya ke kampung halaman dari Mekah, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka tempat pengajian semacam pesantren bernama Dalam Pagar, yang kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Ulama-ulama yang kemudian hari menduduki tempat-tempat penting di seluruh kerajaan Banjar banyak yang merupakan didikan dari suraunya di desa Dalam Pagar. Di samping mendidik, ia juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan murid-muridnya serta keperluan kerajaan. Salah satu kitab yang terkenal adalah Kitab Sabilal Muhtadin yang merupakan kitab hukum fikih dan menjadi kitab pegangan pada waktu itu. Tidak saja di seluruh kerajaan Banjar, tetapi sampai ke seluruh Nusantara dan bahkan dipakai pada perguruan-perguruan di luar Nusantara dan juga dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. Kitab karya Syekh Muhammad Arsyad yang paling terkenal adalah Kitab Sabilal Muhtadin atau selengkapnya adalah
kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin, yang artinya dalam terjemahannya adalah jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Syekh Muhammad Arsyad telah menulis untuk keperluan pengajaran serta pendidikan beberapa kitab serta risalah yang lainnya. Di antaranya adalah kitab Usuluddin yang biasa disebut kitab Sifat 20, kitab Tuhfatur Rohibin, yaitu kitab yang membahas soal i'tikad serta perbuatan yang sesat, kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami istri, kitab Faraid, hukum pembagian warisan. Dari beberapa risalah dan beberapa pelajaran penting yang langsung diajarkan oleh murid-muridnya, kemudian dihimpun dan menjadi semacam kitab hukum syariat, yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersesuci, puasa, dan yang berhubungan dengan itu. Dan untuk mana biasa disebut kitab Parukuna. Sedangkan mengenai bidang tasawuf, beliau juga menulis pikiran-pikiran dalam kitab Kanzul Ma'rifah. Kekerabatan Syekh Muhammad Arsyad Al-Panjari dengan Sultan Banjar, sultan yang memerintah saat itu, Sultan Tamjidillah I, 1745 sampai 1778, sangat menghormatinya dan mengawinkannya dengan salah seorang kerabat dekatnya, Ratu Aminah, anak dari Pangeran Toha, saudara sepupu Sultan Tamjidillah I, yang menjadikannya sebagai kerabat Sultan Banjar. Oleh karena ilmu yang sangat tinggi, maka beliau diangkat sebagai qadhi di kerajaan Kesultanan Banjar karena Sultan menganggap beliau adalah seorang ilmuwan, seorang ulama besar, dan seorang waliullah yang terkenal di seantero jagat bumi ini.